Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukartini Putri Kembaran dengan NIM 2301030006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seminar progres proposal saya, yaitu untuk memenuhi proyek mata kuliah masyarakat cerdas dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Denny Nursyirwan dengan kawan-kawan. Nah, langsung saja, karena untuk seminar proposal ini saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya pada minggu lalu, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi secara detail, jadi saya akan menjelaskan secara singkat-singkat saja. Nah, ini merupakan observasi pertama kami ke Kampung Baru. Nah, ini merupakan design thinking yang kami lakukan pada tanggal 19 September yang lalu. Dan ini merupakan hasil dari proses tanggal 19 tersebut, di mana pada tanggal tersebut merupakan EDP pertama kami yang kami lakukan. Dan di mana pada proses tanggal tersebut kami mendapatkan beberapa kategori dari setiap permasalahan yang kami lihat atau apapun yang kami lihat saat kami melakukan observasi. Kami mendapatkan beberapa kategori yang dimana saya sendiri mendapatkan kategori pohon. Lalu saya juga mendapatkan 5 kalimat permasalahan dan 5 kalimat solusi. Berikut saya paparkan. Lalu ini merupakan sketsa desainnya. Dan ini adalah hasil sketsa desain atau desain pilihan saya sendiri. Dan ini juga saya sudah jelaskan pada video seminar proposal saya yang lalu-lalu. Nah, ini juga ada state of the art-nya. Begitu juga sudah saya jelaskan pada seminar proposal saya yang lalu-lalu. Nah, di sini kita masuk kepada gambar desain prototype virtual yang mungkin bisa dilihat sangat berbeda dengan desain saya pada awalnya atau dengan desain yang saya desain pada awalnya. Untuk itu sendiri, saya memiliki alasan mengapa saya merubah desain saya. Tapi walaupun saya merubah desain saya, bukan berarti tujuan yang saya lakukan itu berbeda, karena walaupun desain saya berubah, saya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat alat menyiram tanaman atau alat semprot otomatis. Nah, langsung saja saya akan bandingkan atau saya akan memaparkan alasan saya mengapa saya merubah desain saya yang sebelumnya seperti ini menjadi desain saya yang seperti ini. Alasannya, saya bingung untuk mengoperasikannya atau membuatnya menjadi sebuah prototipe. Saya bingung saya harus menggunakan bahan-bahan apa untuk membuatnya menjadi seperti ini. Karena ini sendiri saya mendapatkan referensi dari Google. Jadi untuk mengaplikasikannya atau membuatnya menjadi prototipe, saya sendiri kurang mampu. Dan alasan lain mengapa saya tidak melanjutkan untuk membuat desain ini, karena itu dia membutuhkan biaya yang cukup mahal, di mana saya harus menyediakan komponen pompa air mini DC, saya juga harus menyediakan adaptor atau baterai 12 volt, saya juga harus menyediakan Arduino Uno, saya juga harus menyediakan sensor kelembapan, dan saya juga harus menyediakan relay modul 1 channel, lalu juga saya harus menyediakan LED indikator serta switch tombol manualnya. Dan mungkin itu kalau saya lakukan sendiri itu akan sangat berat, membutuhkan biaya yang lebih banyak. Dan karena itu saya tidak mampu, makanya saya membuatnya menjadi yang lebih simple dan tanpa menggunakan biaya yang cukup besar. Mungkin ini untuk biaya bisa dibilang sangat-sangat minim ya. Hanya menggunakan lem saja pada pembiayaannya, untuk membeli lem saja. Selebihnya itu dari barang bekas, kardus, botol, stick, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan jelaskan cara kerja dari desain prototipe saya. Nah, di mana untuk itu sendiri kita memerlukan menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama itu ada botol, lalu selang indikatornya, stick, dan kardus sebagai alasnya. Yang ini adalah kardus, tapi saya cat hijau. Nah, saya akan jelaskan cara kerjanya. Botol yang berdiri di sini ini merupakan tank atau tempat pengisian air
atau racun hama yang akan digunakan untuk menyemprot tanaman. Lalu ini adalah selang indikator di mana nanti pada saat kita ingin mengaliri air, airnya akan melalui indikator selang tersebut lalu menuju ke dalam pot atau wadah yang menjadi tempat tanaman kita. Nah, sistemnya itu adalah ketika kita membuka tutup botolnya yang ada di atas ini, maka airnya akan mengalir secara otomatis tanpa perlu kita siramkan. Jadi dia ketika kita buka saja, dia akan langsung mengaliri air ke dalam tanaman kita ini. Begitu juga kalau kita ingin menurunkan kecepatannya, kita tidak perlu membukanya sampai penuh. Jadi kita buka dia tipis-tipis saja, maka dia alirannya tidak akan langsung deras, melainkan pelan-pelan atau sangat kecil-kecil. Kecil-kecil gimana ya bilangnya? Tipis-tipis lah. Itulah intinya. Nah, ini merupakan foto prototipe nyata yang saya buat setelah saya desain dari virtual tadi. Ini dia. Bisa dilihat, ini ada isi air, ini ada tanaman yang saya buat agar terlihat lebih realistis. Nah, nanti saya akan paparkan video saya dalam membuat prototipenya serta cara kerja prototipenya. Di sini. Nah, jadi cara kerja dari sistem pompa air otomatis ini seharusnya ini menggunakan sensor. Dikarenakan biaya biaya pembuatannya untuk membeli sensor serta Arduino-nya itu sangat mahal, jadi saya menggunakan sistem otomatis yang lebih simple dan murah tanpa budget. Nah, jadi itu nanti saat ini diputarkan, maka airnya akan mengalir secara otomatis dan itu bisa kita atur suhu kecepatannya. Kalau kita buka dia secara full, maka dia akan mengalir tuh. Nah, kita tutup lagi. Nah, sudah kita tutup, maka dia akan berhenti. Nah, oke, mungkin sekian dulu penjelasannya. Nanti kita akan langsung ke user testing. Oke, lanjut ya. Nah, ini merupakan foto user testing yang saya lakukan di Kampung Baru dengan prototipe yang saya buat tadi. Nanti saya juga akan paparkan bagaimana reaksi atau pendapat Bapak Ibu yang saya wawancarai di sini. Jadi di sini aku akan melakukan user testing terhadap salah satu warga yang ada di Kampung Baru. Ayo ikutin. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Nah, di sini saya membuat inovasi yaitu tentang pompa air otomatis. Dan di mana nanti Bapak boleh coba buka tutupnya, Pak. Kayak Ibu aja. Nah, nanti kalau dia dibuka tuh airnya ngalir gitu. Oh. Nah, tutup lagi kok. Nanti dia mati sendiri ya. Oh, bagus ya.
Nah ini harusnya tuh dia pakai sensor Bu, jadi kita nggak perlu kendaliin sendiri. Jadi nanti dia ada waktu tertentu dia bakal hidup atau mati sendiri gitu. Nah, Bagus. Jadi kalau untuk sayuran buat pakai ini boleh bisa, juga. boleh. Yang kalau untuk yang agak-agak mini punya gitu. Iya, Bisa tuh pakai gini. bisa boleh. Nah untuk itu ada saran nggak Pak Ibu untuk Ini inovasi? sebagai ini suatu contoh yang Ya itu tadi harus kayak apa otomatis. Iya otomatis. Nah, itu. Nah, itu dia Otomatis biayanya, baca. ya itu biayanya agak mahal Bu. Jadi Ya ini udah bagus gini ya. nih. Ya itu otomatis lah pakai. Oke, makasih ya Bu. Jadi kalau buka ini dia keluar ya gitu. Iya, ini keluar. Bagus, mantap. Jadi suatu contoh bagus. Inovatif. Kreatif. Bagus kan. Bisa Bapak contoh nanti. Kalau buat contoh cabai atau apa pakai ini sedikit. Tapi yang permanen punya. Makasih ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan tabel atau grafik hasil resume yang dimana saya membuat itu menjadi dua, yaitu aspek penilaian dan presentasi kepuasan. Untuk aspek penilaiannya sendiri, saya mengambil 3 kategori saja, yaitu kemudahan penggunaan, desain dan estetika, serta kepuasan warga. Dimana nanti kalau teman-teman sudah nonton videonya, Bapak dan Ibu itu sangat senang, mereka sangat suka dengan inovasi yang saya buat, sehingga mereka bilang mereka ingin menerapkannya juga pada kebun mereka. Jadi untuk kepuasan warganya sendiri itu ada sekitar 90%, dan desain estetikanya mungkin gak terlalu bagus, jadi mereka kasih 80%, dan kemudahan penggunaannya itu ada di 95%, karena hanya menggunakan tutup botol saja, diputar-putar saja. Apalagi nanti kalau sudah menggunakan sensor ya, itu justru jadi lebih mudah lagi, karena kita cuma perlu untuk duduk santai di rumah sambil menikmati makanan kita yang paling nikmat, karena dia akan otomatis pada jamnya. Jadi dia akan menyemprotkan secara otomatis pada jamnya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai seminar progres saya. Apabila saya ada salah kata dan penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.